Oke, pada video kali ini saya akan melanjutkan video sebelumnya tentang bagaimana cara membuat kelas pada Google Classroom. Pada video kali ini saya akan menunjukkan bagaimana cara membuat penugasan pada Google Classroom. Oke, pertama kali kita buka Google Chrome. Seperti biasa, kita ketikkan URL-nya classroom.google.com. Setelah itu akan tampil tampilan semua kelas yang telah kita buat sebelumnya. Ini saya sudah punya kelas bahasa Indonesia, TechPro, KDI 1, dan Tryout Try. Oke, kemarin saya sudah buat, saya contohkan dengan kelas bahasa Indonesia 10 TKJA semester 1. Sekarang kita buka bahasa Indonesia 10 TKJA. Di sini saya masih belum punya siswa karena belum saya inputkan sama sekali. Cara untuk menghapuskan kealiran, ini ada tunjuk baru ya, karena ini tampilannya sangat baru, berbeda dengan tahun yang lalu. Berikutnya oke, mengerti. Sebelum membuat penugasan, yang perlu kita perhatikan tadi di bagian awal sini, di bagian kelas, setiap kelas yang kita buat secara otomatis oleh Google Classroom dibuatkan satu folder pada Google Drive kita. Ini saya contoh. Untuk membuka folder yang ada di Google Drive-nya, tinggal kita klik buka folder. Ada gambar folder di sini, klik buka folder. Nanti akan dibukakan foldernya. Tunggu sebentar. Google Drive ya. Karena saya baru pertama menyimpan seperti ini ya, maka pakai drive, jadi seperti ini tampilannya. Ini masih pertama kali. Drive-nya saya pakai, nggak mau penunjuk ya, kita close saja. Ini baru pertama kali di sini saya pakai drive-nya. Close saja, banyak yang berubah. Close kalau menjadi seperti ini. Nah, coba lihat di dalam drive Classroom bahasa Indonesia 10 TKJ. Jadi nantinya semua kelas-kelas kita itu akan dibuatkan folder otomatis atau directory otomatis di dalam Google Classroom. Kan saya tadi ada punya kelas bahasa Indonesia, KDI, TechPro, dan Tryout, maka otomatis akan dibuatkan di dalam sini. Jadi kita masuk ke bahasa Indonesia. Jadi setiap kelas punya folder sendiri atau directory sendiri. Jadi akan terlihat lebih rapi. Saya coba contohkan membuat sebuah penugasan. Oke, kita masuk ke kelas bahasa Indonesia. Untuk menambah penugasan seperti biasa, kita klik tanda tambah di sini, tanda tambah. Terus pilih, ada beberapa nih, buat tugas, buat pengumuman, buat pertanyaan, atau kembali gunakan pos. Ini saya bisa pilih buat tugas. Klik buat tugas, akan muncul seperti ini, judul tugas. Nah, judul tugas untuk penamaan tugas supaya kelihatan lebih bagus, biasanya kita tambahkan nomor urut. Nah, kita beri nomor urut dengan tanda pagar 001, misalkan tugas yang kita nggak sano, kita bisa sesuaikan tugasnya supaya kelihatan lebih menarik. Misalkan membaca cepat, membaca cepat. Ini jadi dengan adanya penomoran kita akan lebih mempermudah kita sendiri dan juga mempermudah siswa menandakan tugas itu adalah tugas pertama dengan materi membaca cepat. Deskripsinya cukup kita tuliskan di sini. Silahkan submit atau upload resume tentang materi membaca cepat. Kita bisa buat keterangan tugas lebih spesifik seperti ini, misalkan ketikan resume pada MS Word biasanya. Jadi kalau kita biasakan siswa dengan aturan, mereka akan terbiasa rapi. Ketikan resume pada MS Word ya, dengan font Times New Roman 12 spasi lengkap. Jadi siswa akan sangat terbiasa dengan hal bagus. 1,5 misal. Terus rata kanan kiri
rata kanan kiri. Dah. Setiap siswa diharapkan mengumpul tugas yang berbeda. Jika ada kesamaan yang identik, kita buat aja keterangan mengenai bagaimana tugas ini diselesaikan supaya siswa bisa mengerti. Setiap siswa diharapkan mengumpul tugas yang berbeda. Jika ada kesamaan yang identik, maka akan saya minta mengirim ulang tugas yang original, misal. Oke, selanjutnya batas akhir itu seperti ini. Batas akhir itu kita pilih aja tanggalnya mau kapan, misalkan tanggal besok gitu ya, tanggal 9 September. Waktu ini optional, boleh diisi atau enggak. Biasanya saya isi jam 23.59. Tergantung anaknya juga. Kalau mau dimatikan boleh, misalkan nggak ada batas waktu, tinggal kita matikan. Kalau mau dipilih batas waktu, dihidupkan. Misalkan 29 September jam 23.59. Terus kita simpan di sini. Misalkan kita punya contoh untuk siswa. Ini ada macam-macam ya. Punya contoh tentang materi membaca cepat yang harus dikerjakan siswa, atau tentang resume tugas itu kita bisa melampirkan file, atau kalau kita sudah mengunggah tugas itu tadi di dalam Google Drive, kita tinggal ambil dari Google Drive. Atau kalau misalkan kita punya video dari YouTube tentang penjelasan kita mengenai penugasan ini, bisa kita tambahkan videonya di sini. Atau kalau kita punya link tautan, misalkan kita punya blog atau punya web sendiri khusus yang mau kita tautkan ke tugas ini, kita bisa lampirkan tautan. Nah, untuk pembahasan mendetail mengenai pelampiran tugas dan melalui lampiran, Drive, YouTube, dan link akan saya bahas pada video selanjutnya. Untuk video kali ini saya akan menunjukkan bagaimana cara membuat tugas penugasan sederhana kepada siswa. Oke, ini sudah selesai tugas 01. Keterangannya kita beri seterang mungkin supaya siswa nggak kebingungan dalam pengerjaan tugasnya. Jika ini sudah, kita tinggal pilih kelas. Kalau misalkan kita ngajar di beberapa kelas, kita tinggal pilih kelasnya yang mana yang mau kita masukkan. Kalau misalkan saya ngajar bahasa Indonesia di 5 kelas dan mau tugas yang sama, tinggal saya pilih di kelas mana tugas itu mau saya sampaikan. Oke. Sekarang tinggal kita pilih tetapkan. Tunggu menugaskan ya. Oke, selesai. Kelihatan di sini 0 selesai dan 0 belum selesai. Jadi nanti kalau misalkan ada siswanya 50, di sini kan ada keterangannya 0 selesai, 50 belum selesai. Wah, ternyata ada tugas siswa yang sudah mengerjakan 1. Di sini akan jadi 1 selesai, 49 belum selesai kalau ada 50 siswa. Karena ini siswanya belum ada. Silahkan, misalkan ini 001 membaca cepat. Silahkan submit atau upload resume tentang materi membaca cepat. Ketikkan resume pada MS Word dengan font Times New Roman 12 spasi 1,5 rata kanan kiri. Setiap siswa diharapkan mengumpul tugas yang berbeda. Jika ada kesamaan yang identik, maka akan saya minta mengirim ulang tugas yang original. Nah, seperti ini. Nah, tugas ini nanti setelah siswa upload, kita bisa lihat di dalam selesai berapa orang yang sudah selesai. Nah, bisa juga langsung kita lihat dari file yang ada di Google Drive. Nah, coba kita reload ya. Kita kembali ke Classroom. Saya pilih lagi bahasa Indonesia. Oh belum, sekarang dia minta reload ini. Reload sebentar. Sambil menunggu ini loading, kita bisa ke sebelah kiri dulu sebentar. Nah, seperti yang saya katakan kemarin, bahwa di sebelah kiri ini ada menu-menu kelas dan tugas. Jadi kumpulan tugas semua kelas itu nanti akan terkumpul di dalam menu tugas. Coba kita klik di sini. Di dalam menu tugas. Nah, ini tugas untuk diperiksa. Tuh kan ada 2, perkenalan yang satu. Ini adalah tugas saya untuk kelas lain. Terus yang satunya lagi ada di sini. Yang baru saja kita buat itu membaca cepat bahasa Indonesia 10 TKJ A semester 1. Batas akhirnya yang ini batas 12 Agustus sudah habis. Kalau kita udah selesai meriksa, tinggal kita pilih tandai sudah diperiksa seperti ini. Maka tugasnya akan hilang sudah diperiksa. Kalau belum diperiksa, dia akan tetap tampil di sini. Lama sekali ya Google Drive-nya. Dia akan terus refresh. Nanti berapa siswa yang sudah ngerjakan akan ada di sini. Dah.
Di sini pun di dalam kelas jika ada penugasan itu akan kelihatan. Batas akhir Rabu, tanggal berapa tugas itu harus diselesaikan. Itu ada di sebelah sini. Nah, karena kita tadi nggak ada ngelampirkan file, jadi dia nggak dibuatkan folder khusus untuk penugasan, tapi biasanya langsung dibuatkan. Nah, jadi kalau tadi kita melampirkan file sendiri itu akan ada tugas yang dibuatkan di sini. Nanti kalau misalkan ada siswa yang mengumpulkan tugas, maka akan dibuatkan satu buah folder khusus yang ada di dalam Drive yang ini. Jadi tugasnya akan aman di dalam situ. Saya contohkan yang TechPro ini juga belum ada foldernya sepertinya. Nah, coba kalau siswa sudah mengumpulkan tugas, nanti akan ada seperti ini. Akan ada direktori di dalamnya yang isinya adalah kumpulan tugas mereka untuk penugasan 0000 gitu. Yang itu tadi karena kita belum masukkan tugasnya, jadi dia nggak kelihatan. Nah, jadi nanti akan ada sini, nanti tugas kumpulan tugas semua siswa yang dapat akan ada di situ. Nah, jadi itu salah satu kelebihan dari Google Classroom. Semua tugas itu akan terkumpul di dalam Google Drive. Jadi suatu saat misalkan siswanya sudah lulus atau sudah naik ke kelas tingkat berikutnya, terus dia nanya, "Pak, tugas saya yang dulu, oh masih bisa kamu cek di Google Drive kamu." Itu masih ada. Itu adalah salah satu kelebihan dari Google Drive. Oke. Untuk video kali ini saya cukupkan sampai di sini. Cara membuat penugasan di Google Classroom. Untuk video selanjutnya akan saya buat penugasan-penugasan yang lebih menarik, bagaimana membuat pembelajaran dengan Google Classroom menjadi lebih menarik. Udah, oke, saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih.